Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan teras hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran di Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Pak Menteri Perhubungan, yang saya hormati Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Founder dan CEO Pelataran Indonesia, Bapak Joshua Magas, beserta Ibu, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sudah sering saya sampaikan bahwa investasi di IKN adalah membeli masa depan. Investasi di IKN adalah membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh Pelataran di IKN ini, karena kita tahu Pelataran kelasnya di sebelah mana, kita semuanya tahu. Kalau Pelataran sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara, artinya akan memberikan sebuah semangat, akan memberikan sebuah spirit bahwa yang lain pasti ikut, karena Pelataran sudah ada di IKN. Teras hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran ini akan menyediakan venue dan dining yang berkelasnya berkelas dunia, yang akan dibangun di atas lahan kurang lebih 2.000 meter. Dan tadi Pak Joshua menyampaikan, saya tanya, selesainya kapan Pak? Kalau ada investasi pasti saya tanya, bukan mulainya, selesainya kapan? Kurang lebih 1 tahun, insya Allah 1 tahun. Jadi setahun lagi kita akan bisa melihat bahwa Pelataran sudah ada di Ibu Kota Nusantara. Yang kedua, dengan telah selesainya Airport Nusantara, kemarin sudah kita melakukan pendaratan yang pertama. Setelah beberapa kali dicoba, kemarin saya tanyakan ke Menteri Perhubungan, benar, aman, aman benar, betul aman. Oke, saya landing di Nusantara Airport. Begitu turun, ya runway-nya mulus. Semuanya lancar. Tapi selesainya masih nanti akhir Desember. Akhir Desember akan selesai semuanya, baik terminalnya, baik runway-nya betul-betul sudah berada di panjang 3.000, sehingga pesawat berbadan lebar bisa turun di Ibu Kota Nusantara. Dan kita harapkan semakin banyak traffic, semakin banyak lalu lintas menuju dan ke Ibu Kota Nusantara, ini akan memberikan ekosistem keramaian yang bagus pada Ibu Kota yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking teras
Hutan Ibu Kota Nusantara Bayi Pelataran secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan kampus Australian Independent School Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali melakukan groundbreaking untuk pembangunan sekolah internasional di Ibu Kota Nusantara. Australian Independent School Nusantara, AIS Nusantara. Pembangunan kampus AIS Nusantara ini dibangun di atas lahan 7.900 meter persegi dan siap menampung kurang lebih 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school SMA. Dan tadi sudah disampaikan bahwa fasilitasnya lengkap, berstandar internasional, ruang belajarnya juga berstandar internasional, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang, semi olimpik, dan auditorium berkapasitas 250 orang. Kehadiran AIS Nusantara di IKN ini menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung berkelas internasional di IKN, termasuk lembaga pendidikan internasional yang berkualitas dunia. Saya berharap AIS dengan reputasi dan rekam jejak selama 28 tahun di bidang pendidikan dapat betul-betul menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia di IKN ini, mempromosikan pendidikan global berkelas tinggi di Nusantara dan memberikan pilihan pendidikan yang bermutu bagi warga di Ibu Kota Nusantara yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai negara dan berbagai latar belakang. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Australia Independent School Nusantara saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan The Prima Hotel Nusantara PT Prima Hotel Management Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri Investasi, Wakil Kepala Otorita IKN, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Komisaris PT Manajemen Indonesia, Bapak Frans Wantono, beserta Direktur Utama Ibu Frideti, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Membangun rumah saja begitu sangat rumitnya. Apalagi ini membangun sebuah ibu kota negara. Negara sebesar Indonesia. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Tantangannya banyak, hambatannya juga banyak. Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja,
kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Sabtu Minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibu kota negara lainnya. Tapi saya meyakini dengan kemarin sudah dibukanya Airport Nusantara, sudah saya coba sendiri turun di runway yang meskipun belum maksimal, akan selesai nanti di bulan Desember. Saya melihat bahwa prospek dari sisi ekonomi, bisnis di Ibu Kota Nusantara ini sangat terbuka lebar. Kalau yang lalu-lalu telah dimulai, dibangun, dan telah selesai satu hotel, baik itu bintang 5, baik itu bintang 4. Dan hari ini, The Prima Hotel, budget hotel yang akan mulai dibangun ini akan melengkapi, memberikan variasi pilihan-pilihan bagi masyarakat yang akan ke Ibu Kota Nusantara. Saya sangat mengapresiasi hotel The Prima Hotel ini, budget hotel yang akan memiliki 154 kamar dengan investasi 100 miliar. Kita harapkan segera selesai. Tadi Pak Frans menyampaikan pada saya, setahun Pak selesai. Kerja ya seperti itu, jangan bertahun-tahun, setahun, 8 bulan, 9 bulan itu baru kerja. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali melakukan groundbreaking pembangunan hotel The Prima Hotel Nusantara. Ini jaringan hotel lokal terkemuka yang telah memiliki 19 hotel di tanah air Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking The Prima Hotel Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Magnum Residence Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, pimpinan OIKN, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, staf jajaran, yang saya hormati Mr. Igor Maksimov, dan juga Mr. Stanislav Sadovnikov, Bapak Bobi Sumantri, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh jajaran Direksi PT Magnum Investment Nusantara, tamu undangan yang berbahagia. Dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara saat ini mungkin masih memakan waktu 1,5 jam, 2 jam, atau 2 jam lebih.
Tetapi pada akhir tahun ini setelah jalan tolnya jadi, kira-kira akan memakan waktu hanya 40-50 menit. Atau maksimal kalau masih terlambat jalan tolnya mungkin di pertengahan tahun depan. Yang kedua, Airport Nusantara. Dalam proses dibangun, kemarin sudah saya landing di sana, pesawat saya sudah mulus sampai ke apron dan akan selesai 100% di bulan Desember tahun ini. Dari airport menuju ke Ibu Kota Nusantara, kalau tolnya nanti sudah jadi, kira-kira hanya 15 menit. Supaya investor kita yang dari Rusia itu tahu betapa sangat prospeknya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Tadi saya menanyakan kepada Bapak Igor dan Bapak Stanislav mengenai komentarnya Ibu Kota Nusantara ini. Beliau menyampaikan ini adalah lokasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan kita harapkan investasi ini akan menunjukkan bahwa peluang investasi yang ada di Ibu Kota Nusantara ini terbuka untuk siapapun. Karena ini akan menjadi kota global, karena Nusantara akan menjadi kota internasional dengan seluruh fasilitas yang dimiliki, dan kita harapkan semakin banyak investor yang melakukan groundbreaking pembangunan, dan pada hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Magnum Resort Nusantara, hunian luxury yang eksklusif yang dibangun dengan investasi kurang lebih 300 miliar rupiah dan dibangun di atas lahan 1,3 hektar yang merupakan nanti kehadiran Magnum Resort di IKN ini akan memberikan lebih banyak pilihan properti yang berkualitas, memberikan keleluasaan pilihan-pilihan masyarakat yang ingin tinggal di IKN. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Magnum Resort Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Delunik Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, yang saya hormati pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati founder dan chairman Delonic Group, Mr. Alex Zeng, Presiden Delonic Group Indonesia, Mr. Belin, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi pagi telah kita lakukan peletakan batu pertama investasi untuk pendidikan dari Australia. Kemudian yang kedua, juga baru saja kita lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan properti dari Rusia, investornya. Dan kemudian pada kesempatan yang baik ini,
akan dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, investasi juga untuk properti mixed use dari Delonic Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonic Nusantara yang dibangun oleh Delonic Group, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Mixed use ini akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi model G Hotel, servis apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan juga pusat olahraga dan kebugaran di kawasan Ibu Kota Nusantara ini. Dengan investasi di IKN ini, Delonic Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN. Dan ini akan membawa dampak kepercayaan pada investor-investor lain untuk juga segera masuk ke Ibu Kota Nusantara. Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah. Harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tetapi tahun depan kita tidak tahu. Harga tanah bisa lipat 2 kali, bisa lipat 3 kali, bisa lipat 5 kali, bisa lipat 10 kali. Jadi perlu saya ingatkan kalau ingin berinvestasi tahun ini, dan saya yakin dengan bekal pengalaman Delonic yang telah mengoperasikan beragam portofolio yang mencakup 9 merek inti hotel dan resort ternama dan lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Delonic Nusantara akan berkembang pesat di IKN dan menjadi bagian dari kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Delonic Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.